Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu. Dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milik. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah ngerasa rasanya semesta nggak berpihak gitu dengan apa yang kita mau gitu. Misal, kita pernah berharap sama seseorang. Kita anggap dia akan jadi rumah. Ternyata dia hanya singgah. Sakit sih, wajar, manusiawi. Tapi rasanya ada rasa yang harus kita jauh lebih bisa hadirkan ketika kondisi kita tak sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh yang maha indah, tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menginginkan sesuatu, iya, tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya, tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah, keinginan Allah, itulah yang terbaik daripada apapun. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat yang selalu dijadikan guidance banget sih sama Ahilman. Kalau Ahilman punya keinginan tapi kemudian gak sesuai kenyataan gitu ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan dengan iman. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Dari ayat ini kita harus punya sikap namanya husnuzon ya, dengan apapun yang datang dalam kehidupan kita. Termasuk dengan skenario ketentuan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Apalagi tentang urusan perasaan ya, tentang urusan jodoh. Jodoh itu kan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang sekuat apapun kita berusaha, sehebat apapun kita ikhtiar gitu ya, tapi kalau kemudian Allah memiliki rencana lain tentang jodoh kita, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah maksudnya apa? Dalam proses menemukan jodoh terbaik, hadirkan Allah di dalamnya. Jodoh itu dicari dan dinanti, dicari dengan cara yang terbaik, dinanti dengan penantian yang terbaik. Ketika engkau mendapatkan seseorang yang sesuai dengan maunya kita, alhamdulillah. Tapi ketika ternyata yang kita inginkan itu tidak berpihak terhadap kita, maka jangan pernah gelisah, jangan pernah galau dengan keadaan itu. Kenapa? Boleh jadi orang yang selama ini kita harapkan kemudian tidak berjodoh dengan kita, karena Allah tahu bahwa orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi mikirnya tuh harus lebih terbuka gitu. Nah, sikap husnuzon ini yang harus kita hadirkan. Jadi nggak ada bahasa gini, aku tuh setelah putus sama dia jadi nggak tahu jalan pulang. Emang kenapa? Ya karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya gitu. Nggak gitu kalimatnya gitu. Atau ada bahasa gini, aku tuh pas putus sama dia tuh jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Ya karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Kayaknya rapuh banget hidup ini kalau kayak begitu. Hidup kita tidak mengkhawatirkan apa yang kita pikirkan. So, sikap terbaiknya apa? Husnuzon. Dan husnuzon ini adalah landasan utama untuk naik kepada sikap yang selanjutnya. Apa? Ridho, menerima dengan ketentuan Allah. Belajarlah untuk menerima dan ridho atas segala ketentuan yang Allah hadirkan. Jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan, karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya. Belajarlah menerima. Malam itu dia gelap, tapi saat dia menerima kegelapannya, Allah kemudian hadirkan bintang dan bulan yang bisa menerangi kegelapan tersebut. Sahabat cahaya yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu. Dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka ketika engkau
engkau punya harapan, tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridho dulu, nerima dulu. Buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakin di balik apapun yang terjadi selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ahilman, bagaimana caranya agar kita bisa ridho? Caranya ingat 3 ayat ini saja. Yang pertama tadi itu surat Al-Baqarah 216. Ingat, apapun yang Allah hadirkan untuk kita itu pasti yang terbaik. Ingat itu ya. Allah tuh nggak mungkin ngasih yang nggak baik untuk kita.